Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channelnya Bang Anto Jember. Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, pada kesempatan siang kali ini kita akan mereaction kabar terbaru dari Nikita Mirzani yang akan disampaikan oleh beberapa praktisi hukum. Ya, diantaranya ada Irjen Pol Riki Sitohang dan Hotman Paris Hutapea. Nah, untuk itu tonton video ini selengkapnya agar tidak terjadi salah paham. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Yani melawan Reza Gledis ini memang makin berpanjangan, makin ruwet. Tapi dalam hal ini jangan juga fans jadi ikut bikin ruwet gitu. Yang saya harap pada fans ini Nikita Mirzani melawan Reza Gledis ini memang makin berpanjangan, makin ruwet. Tapi dalam hal ini jangan juga fans jadi ikut bikin ruwet gitu. Yang saya harap pada fans ini baik pihak Reza maupun pihak Nikita memberikan edukasi, berikan penguatan moral, penguatan mental, bukan membuat suatu peristiwa itu semakin membias. Itu pertama dulu. Yang kedua, ini kalau saya lihat peristiwanya bermula dengan pada saat Nikita Mirzani meminta diperdengarkan flash disk yang dia miliki tentang suatu peristiwa, ada percakapan antara penegak hukum dengan pihak kakaknya Nikita, kalau nggak salah itu Mufid ya. Saya hafal semua itu. Nah, sangat disayangkan harusnya pada saat itu diminta oleh Nikita, pihak majelis hakim ataupun di agenda persidangan, kalau memang tidak bisa diperdengarkan, pada saat itu diberikan kesempatan untuk bicara bahwa nanti akan ada waktunya. Ini yang pertama sekali loh ya, akibat awal mula kisruhnya kan langsung keluar sidang tutup langsung pergi. Nah, ini juga tidak manusiawi, harusnya berikan juga kesamaan hukum, karena bagaimanapun Nikita juga pengen hak-haknya juga diakui, karena dia kan sekarang jadi terdakwa. Dia juga pengen membela dirinya dong. Setidak-tidaknya dia bisa meringankan peristiwa yang menerpa dirinya, atau setidak-tidaknya meringankan hukumannya bahwa saya lakukan ini bukan ansi saya pribadi, tapi ada campur tangan orang-orang tertentu. Bahkan yang ada di dalam flash disk ini, yang saya tidak mau membahas karena saya belum mendengar, walaupun saya sudah dengarkan dari rekaman yang bocor di media, nanti saya akan bahas itu. Nah, ini kan dari awal ini, maka saya katakan pada sidang berikutnya saya mohonkan, saya minta lagi bahwa Nikita itu dijawab oleh majelis hakim ya, nanti ada waktunya akan kita perdengarkan. Nah, disinilah terjadinya kontradiktif itu, memaksa harus diperdengarkan, itu juga salah, nggak boleh. Seluruh agenda persidangan, perjalanan persidangan adalah kuasa daripada majelis hakim, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Seharusnya tunggu aja. Yang penting satu ketika tiba waktunya aja pembuktian diberikan kepada dia, itu harus diperdengarkan. Nah, inilah awal mula kekisruhan itu mulai terjadi ya, itu yang pertama dulu ya. Kemudian yang kedua, tentang adanya tanya jawab antara JPU dengan Doktif, kan begitu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang disampaikan oleh Doktif terus diinterupsi oleh JPU. Seharusnya ini kita nggak perlu ikut. Kenyataan ajang tanya jawab antara Doktif dengan JPU. Ya ini aja harus bicara, nggak usah masuk di sana. Ini kesalahan di situ, nggak boleh. Nah, saya lihat juga, saya berharap juga kepada kuasa hukum Nikita dan Nikita sendiri, kalau yang mau dihadirkan ke sidang pengadilan itu saksi-saksinya, kemungkinan saksi ada chart atau saksi yang lain, hal-hal yang berhubungan dengan substansi permasalahan yang berkaitan dengan 369 ayat 1 Runtuh 55 itu dan TPPU. Ini yang dihadirkan, saya nggak tahu siapa itu dihadirkan, yang berbicara tentang masalah produk. Ini kan jadi bias. Yang dibicarakan harusnya bagaimana peristiwa ini bisa meringankan Nikita.
peristiwa substansi pokok, materi pokok perkara. Bukan berbicara dengan produk ini ilegal, bebas. Nggak ada hubungannya, nggak menyentuh kepada aspek pokok. Fokus ke arah tuduhan sebenarnya apa? Sekarang ini yang diributkan banyak kan hanya soal teknis persidangan, misalnya tentang jaket yang harus dipakai dan sebagainya. Tapi agar nanti kalian jangan terkejut, agar dari sekarang fokus, yaitu saya baca di medsos terkait dengan dakwaan adanya uang kurang lebih 4 miliar dari Reza Gladys ya. Ya, pertanyaannya adalah apakah uang 4 miliar tersebut dalam kaitannya dengan endorse? Apakah itu ada kesepakatan bisnis? Kalau ada endorse, apakah ada bukti endorse? Dan juga apakah itu ada kaitannya dengan dugaan pemerasan dikaitkan dengan pencemaran nama baik? Itu yang akan dipertimbangkan oleh hakim nantinya, ya. Jadi kalian agar jangan kecewa, ya. Itu yang akan, kalau hal-hal teknis di persidangan itu memang sangat menggelegar, ya. Banyak suara-suara sumbang bahwa cara persidangan itu tidak benar. Saya tidak tahu mana yang benar karena saya bukan pengacaranya. Saya tidak tahu apakah itu memang uang 4 miliar itu adalah untuk endorse, apakah itu ada kesepakatan bisnis, atau apa yang harus fokus. Ya, kalian kasih saran, kalian komen, karena hakim hanya sebatas mempertimbangkan itu nanti. Ya, kalian harus fokus itu inti tuduhannya. Dan saya tidak mau memberikan opini mana yang benar karena itu sudah menyangkut fakta persidangan. Ya, agar kalian hubungi pengacaranya ini kita diyakinkan agar fokus kepada itu tadi. Kalau itu endorse, mana buktinya? Kalau itu dugaan pemerasan, gimana cara membantahnya? Begitu caranya menangani perkara, oke? Fokus ke inti persoalannya karena itu yang akan diputus oleh hakim. Hotman Nailaman. Semua persnya Hollywood kita akan memberikan hadiah yang secara nilai sangat. Nah, itu tadi beberapa pendapat dari praktisi hukum tentang berkaitan dengan kasus Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys, teman-teman. Nah, bagaimana pendapat Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Nah, sekian dulu video reaction dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.